atau pengambilan citasi, citation atau pengambilan citasi. Nah, menurut tata bahasa Indonesia, citasi itu adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita, baik skripsi, publikasi-publikasi yang kita buat, laporan-laporan tugas mata kuliah, itu berasal dari sumber dari penulis yang lain, yang ditulis penulis lain. Pendapat, data, atau apapun, gambar, tabel, kalau bukan dari kita harus sampaikan bahwa itu bersumber dari penulis lain. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Ini untuk menjunjung tinggi kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari plagiarisme. Ingat, kalau kita plagiat, semua bisa berhenti seketika. Kalau Anda sarjana, Anda ditemui plagiat, Anda bisa diturunkan ya. Jadi kalau udah 4 tahun kita belajar, akhirnya bisa berhenti mendadak, hilang ijazah kita gara-gara plagiarisme apabila dituntut gitu ya. Nah, saya lanjutkan bahwa citation atau citasi ini di sini adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Itu beberapa pendapat yang lain. Nah, penulisan citasi tergantung dari standar atau style menurut referensi yang digunakan. Stylenya itu misalnya nanti saya akan demokan ada APA, ada IEEE, itu stylenya. Cara mencitasinya gimana itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, usaha citasi dan referensi penelitian hanya diambil dari jurnal ilmiah yang terindeks, Scopus atau ESI. Nah, ini yang harus kita perhatikan lagi ya, bahwa jurnal atau referensi atau naskah ilmiah yang kita akan referensikan ke dalam tulisan kita, seyogianya itu bereputasi. Maka di sini usahakan citasi dan referensi penelitian hanya diambil dari jurnal ilmiah yang terindeks oleh Scopus atau ESI. Kenapa itu? Karena itu terjamin kualitasnya, terjaga kualitasnya. Maka yang disarankan adalah publikasi yang terindeks oleh Scopus atau ESI. Nanti akan saya tunjukkan cara nyari. Wah, ini terindeks Scopus atau tidak. Tentunya tulisannya adalah berbahasa Inggris gitu ya. Kenapa perlu kita menggunakan paper atau naskah yang bereputasi? Ya. Karena tulisan kita apabila literatur atau citasi yang kita lakukan itu tidak berkualitas, itu akan mempengaruhi penelitian kita. Artinya sumber pijaan, misalnya saya gunakan metode tertentu. Misalnya saya menggunakan metode min-max, gitu ya misalnya. Metode itu saya sadur, saya mengadopsi metode itu dari penulis siapa. Nah, penulis tersebut tulisannya berkualitas atau tidak, di sini tergantung mereka publikasi di mana, di jurnal-jurnal bereputasi atau tidak. Nah ini, makanya beberapa perguruan tinggi itu sudah mewajibkan kalau mengambil citasi, menggunakan referensi, gunakan referensi-referensi yang berkualitas. Kenapa demikian? Agar literatur tersebut atau dokumen atau naskah yang kita publikasikan juga berkualitas. Karena jika tidak berkualitas, citasi atau literatur yang kita gunakan menjadikan tulisan kita juga tidak berkualitas. Itu. Kira-kira dapat dipahami? Tahapan pengambilan citasi, ini ada cara. Yang pertama, cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oke, ini perhatikan. Cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi yang kita cari terkait dengan masalah penelitiannya.
Jadi yang kita soroti adalah referensi yang membahas masalah yang sama. Contohnya masalah apa? Masalah peningkatan profit pada produksi manufaktur misalnya. Penurunan produksi pada manufaktur itu disebabkan oleh apa? Apakah adopsi teknologi masih menjadi kendala di produksi manufaktur misalnya. Dan yang dua, tahapannya, ambil catatan dari apa yang kita baca. Buat catatan, tulis di Word ya bisa. Terus ikuti aturan umum pengambilan citasi tersebut. Atur susunan tinjauan pustaka, referensi dari catatan yang kita ambil dengan baik. Ikuti aturan umum penulisan referensi, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian jenis citasi, Anda bisa lihat di sini ada jenis ngutipnya, kutipan, quote ya, saya quote. Itu yang pertama, katakan kutipan atau quote jika kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang ditulis tanpa perubahan dan ditulis dalam tanda kutip. Jenis yang pertama kutipan atau quote, ya, kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang ditulis tanpa perubahan. Itu namanya mengkutip atau quote atau quotation. Ditulis dalam tanda kutip. Yang kedua, parafrase. Yang kedua adalah parafrase. Menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Namanya parafrase. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi kalau parafrase itu menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Dan yang ketiga, ringkasan atau kita membuat sari tulisan. Kita membuat ringkasan atau sari tulisan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Jadi jenis citasi itu ada 4, kutipan, parafrase, ringkasan, dan evaluasi. Nah, evaluasi itu gimana? Menginterpretasi dalam bentuk komentar. Baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Nah, ini jenis citasi yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan kutipan, parafrase jenisnya, ringkasan atau evaluasi. Kemudian terkait dengan kutipan diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Jadi kalau mengkutip itu enggak asal-asalan, enggak semua dipindah, isi buku dipindah. Ya, tidak memindah isi buku. Ya. Jadi kalau kita membuat ini, kutipan diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks. 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Dan menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh. Ngutipnya dari mana, itu juga sumbernya ya harus dituliskan. Menyalin dari artikel berupa grafik dan bahkan memerlukan izin dari pembuatnya. Jadi pada saat kita menggunakan gambar, grafik, atau bagan, itu kita tidak langsung boleh langsung misalnya gambar yang ditulis oleh Pak Yopi. Tidak cukup seperti itu. Kita harus minta izin ke Pak Yopi kalau kita menggunakan gambar. Ya, kalau terkait dengan tulisan, Anda bisa mengquote, boleh ya dengan 4 cara ini tulisannya. Anda bisa mengquote atau mengkutip, atau Anda membuat parafrase, menyusun kembali, gitu ya, atau meringkas atau mengevaluasi. Nah, akan tetapi apabila itu berupa gambar atau grafik atau bagan, Anda harus minta izin. Apakah diperbolehkan menggunakan gambar Bapak untuk publikasi saya? Nah, itu. Nah, izin itu tertulis ya, nggak cuma omongan, harus tertulis.
Oke. Kutipan itu tidak berarti juga bahwa satu paragraf kita copy paste ya. Jadi dari buku itu di copy paste, enggak. Nah, ini masih dikatakan plagiat juga ya. Yang dikutip tuh hal-hal penting. Misalnya hasil penelitiannya, teorinya, data, model, atau definisi dari paper. Itu yang kita kutip. Dan segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjuk ke kutipan berarti tidak. Berarti adalah karya tulis sendiri. Jadi yang tidak ada kutipannya dengan 4 cara tadi, itu berarti karya Anda sendiri. Kemudian yang terakhir adalah, yang perlu dipahami dalam konsep dasar penulisan, daftar referensi bukan daftar bacaan. Ingat ya, daftar referensi bukan daftar bacaan. Tapi daftar rujukan atau kutipan. Ya, daftar referensi bukan daftar, oh ini yang pernah saya baca. Tapi di situ daftar referensi adalah daftar rujukan atau kutipan yang kita gunakan di dalam naskah kita. Yang dibaca langsung ya, bukan dari penulis ketiga, yang dibaca langsung ya, bukan dari penulis ketiga. Itu konsep dasarnya, 4 hal yang harus Anda perhatikan. Kayak cara mengutip gitu ya, sampai dengan tentang referensi. Bagaimana cara mensitasi atau sitasi orang lain? Ini ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, mensitasi atau mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang diberikan orang lain di buku atau paper. Contohnya misalnya ini. Definisi logika fasih menurut Lovi Ezadeh dalam Suyanto. Dalam kurung Suyanto 2009 adalah apa? Sampaikan. Ya, mengutip ya, itu contohnya. Jadi misalnya di sini contohnya adalah yang ada di buku Suyanto. Tapi yang berdebat adalah Lovi Sadeh. Makanya kita tulis seperti ini. Definisi logika fasih menurut Lovi Sadeh, tidak perlu cari tulisan Lovi Sadeh yang sebenarnya yang di dalam bukunya Suyanto boleh. Kemudian perhatikan di sini, jangan terlalu banyak dilakukan kecuali dalam keadaan kita tidak bisa mengakses publikasi. Jadi maksudnya kondisi seperti ini kalau terpaksa ya, atau kita melakukan mensitasi orang lain, itu yang artinya kita kalau terpaksa enggak apa-apa seperti ini ya. Jadi Suyanto menulis terus kita kutip lagi. Sebenarnya bukan tulisannya Suyanto tapi tulisannya Lotfi Sadeh. Nah, itu loh ya. Jadi maksud dari apa namanya penjelasan saya itu. Mensitasi, mengutip hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan oleh orang lain di buku atau paper. Misalnya juga alasan kedua, bahasa asli publikasi bukan bahasa Inggris, sulit dipahami, boleh gunakan punyanya Suyanto. Ya, yang ada di bukunya Suyanto. Nah, kalau terlalu banyak seperti ini, ya, terlalu banyak seperti ini kita dianggap adalah peneliti yang malas. Tak gelem goleki referensi asli. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh penulis tunggal. Ya, nama penulisnya saya tahun 2017. Nah, cara menulis seperti ini. Formatnya nama akhir tahun. Jadi nama akhir dan tahun. Ini saya tulis ya. Tahunnya harusnya 2013, saya tulis 2017. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Misalnya penulisnya mengungkapkan bahwa e-commerce seperti apa. Jika di awal kalimat ya, jika di awal kalimat. Dibuat seperti ini ya, penulisan tunggal ya, kalau penulisnya satu. Kalau di tengah gimana? Misalnya titik-titik-titik, hal ini juga diperkuat oleh penulis tahun yang mengungkapkan bahwa e-commerce seperti apa. Ini kalau diletakkan di tengah. Kalau di akhir, penulis diletakkan di akhir ya bisa tulis seperti ini. Tata kelola e-commerce mutlak diperlukan. Nah, dalam kurung penulisnya. Di awal bisa, ya, di tengah bisa, di akhir bisa. Kalau penulisnya tunggal.
Kalau menulis 2 orang misalnya ya, kalau penulisnya 2 orang. Formatnya nama akhir penulis 1, nama akhir penulis 2, dan tahun. Contohnya seperti ini. Penulis pertama, penulis kedua, dan tahun mengungkapkan bahwa e-commerce adalah, seperti tadi aja, di tengah sama. Ya, di akhir juga sama. Ya, kalau Anda perhatikan ini, cara penulis kalau 2 orang. Kalau penulis lebih dari 2 orang, misalnya, ya seperti ini. Nama akhir penulis ditambah dengan et al. Tahun. Atau dalam bahasa Indonesia, nama akhir penulis pertama dan kawan-kawan tahun. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, ya Sukmaji et al. Jadi nggak usah ditulis lainnya. Kalau lebih dari 2 orang ya. Kalau 2 orang tetap ditulis. Baik di awal, di tengah, ataupun ditulis di akhir. Itulah secara umum ya terkait dengan citasi ya, untuk diperhatikan ya. Terkait dengan citasi, terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan dalam citasi, bagaimana kita mencitasi dengan cara 4 hal ini ya. Terus beberapa hal yang lain yang harus Anda perhatikan terkait dengan bagaimana formulasi atau menuliskan di dalam Microsoft Word atau di dalam tulisan kita tulis pakai pengolah kata apapun. Itu secara umum tentang kutipan. Ya. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu bagaimana kita membuat kutipan tadi ke dalam suatu dokumen. Oke, pengantarnya ini cukup jelas? Halo? Halo Pak. Jelas Pak. Mau tanya Pak. Yang di jenis citasi tadi. Ya. Ya itu. Itu kan ada kutip yang poin 1 sama poin 2 itu kan ada kutipan kata-kata persis diambil sama dengan apa yang ditulis tanpa ada perubahan. Contoh ya Pak, contohnya saya mengutip itu dari kayak peraturan perundang-undangan atau peraturan presiden kayak gitu, boleh nggak Pak saya ubah atau harus tetap? Nah kan kamu masa akan memindahkan dokumen peraturan undang-undang di situ, kan nggak perlu. Langsung kamu sampaikan aja apa poinnya di situ. Poinnya apa, dibuat parafrase. Kalau banyak masa dipindah, kan enggak. Mengkutip itu yang nggak terlalu banyak yang perlu dikutip. Kalau banyak ya kita nggak kutip. Tadi kan ada batasnya, kalau buku tidak boleh lebih dari 250 kata kan. Iya. Nah, jadi kalau peraturan undang-undang ya intinya apa? Misalnya peraturan perundang-undang tentang apa ya, tentang tenaga kerja, ya sudah, intinya yang disampaikan apa. Ya mungkin yang dikut 1 kata boleh ya, tapi kalau semua undang-undang enggak, bukan ya. Tentunya kamu langsung mereferensi aja berdasarkan peraturan undang-undang nomor sekian tentang tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja harus dibayar sebelum tanggal sekian misalnya. Udah itu aja. Nggak boleh kamu pindahkan isi undang-undang ke situ, pindah buku berarti. Jelas kira-kira? Jelas Pak. Untuk yang parafrase itu kan menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya. Ya, kamu menyusun sendiri kata-katanya. Jadi misalnya suatu formula bahwa kalau kita misalnya ya kalimatnya adalah semakin tinggi kita, semakin misalnya ya, semakin lama kita berlari semakin capek misalnya, itu aslinya gitu. Ya kamu bisa kembangkan. Kalau kita berlari dengan cara berlari terus-menerus, nah ini dibuat kalimat itu, maka tubuh kita akan menjadi lemah karena kondisi kita semakin lama semakin misalnya lelah misalnya. Nah itu dibuat tulisan yang lain, tapi intinya sama di situ. Nggak boleh ditulis persis. Jadi menyusun kembali maksud dari suatu metode itu apa. Itu parafrase. Tidak ditulis persis seperti apa yang ada di dalam deskripsi yang ada. Tapi Anda menyusun maksudnya apa, kamu tulis ulang di situ. Menurut pemahaman penulis apa?
Ya memang ada yang hampir sama, dikit-dikit enggak apa-apa kan pakai, cuma enggak akan persis gitu. Itu parafrase. Menyusun kembali pemikiran dari sudut pandang pemahaman kita. Itu parafrase. Itu bisa dipahami. Iya, bisa, Pak. Ada lagi? Permisi, Pak. Yuk. Bedanya sama ringkasan berarti apa ya, Pak? Kan ringkasan juga intinya, Pak. Kalau ringkasan kan banyak. Kalau ringkasan kan, oh misalnya ya, kalau parafrase kan beberapa kalimat saja. Ya, kalau parafrase kan juga bisa lebih banyak lagi. Kalau ringkas kan lebih kecil dari tulisan. Misalnya, dalam satu statement itu terdiri dari satu setengah halaman. Diringkas jadi 2 kalimat, itu ringkasan. Kalau parafrase, maksud dari tulisan yang 1 halaman itu apa? Bisa ditulis seperti itu. Maksud dari kalimat satu kalimat ini, saya tulis ulang menjadi lebih dari 1 kalimat atau sama dengan 1 kalimat, cuman tidak persis. Ya, tidak persis seperti yang ada ditulis di tulisan aslinya. Masa nggak ngerti bedanya menyusun kembali pemikiran penulis dengan menggunakan kata-kata sendiri dengan meringkas? Masa masih nggak paham? Kalau parafrase tidak meringkas, bisa kadang lebih banyak dari tulisan aslinya. Tapi kalau meringkas itu akan lebih sedikit. Jadi kalau 1 halaman bisa cuma 2 kata. Itu kalau meringkas. Kalau parafrase, aslinya 1 kalimat bisa, 10 kalimat bisa, 2 kalimat bisa, atau sama 1 kalimat juga bisa. Itu parafrase. Gimana? Ya, kita bisa cari di Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu kita mau cari apa? Misalnya terkait dengan big data. Nanti yang keluar adalah tulisan-tulisan dari beberapa penulis terkait dengan big data. Jadi tinggal nanti kita klik, terus kita akan cari itu ya, kita download. Nah, contohnya ini. Nah, ini review dari big data. Ya, sini ya di IEEE. Terus misalnya kita akan download ya, kita cari PDF-nya. Ternyata ini harus login dulu ya. Ini harus login dulu, harus jadi member untuk bisa download. Oke. Jadi gitu caranya ya. Kita bisa cari paper dari mana? Bukan dari google.com, enggak, tapi Google Scholar. Masukkan keyword-nya, atau bahkan kalau Anda mau nulis lebih komplit, misalnya seperti ini ya. Kita mau nyari ini ya, misalnya terkait dengan riset saya misalnya, similarity query support in big data management system, saya search. Ini saya temui ini ya, saya temui satu paper ini, ada paper similarity query support in big data management system, ternyata ada yang nulis tuh. Nah, kita cari di sini, kita klik di sini ya, saya klik aja pakai ini new tab. Di slide yang keluar mana? Oke, saya pindah dulu. Saya share-nya pindah ke tab berikutnya. Oke, hasilnya dari pencarian saya adalah ini. Menghasilkan ini. Nah, keluar kan? Keluar ya Anda ya? Similarity query spot in big data management system. Kelihatan di situ? Kelihatan, Pak. Oke. Ya apa caranya saya mendapatkan ini ya, di-download gitu ya. Di-download. Cuman belum ke sana ya. Pada waktu saya sudah mendapatkan paper ini, saya cek kualitas dari paper itu. Mungkin saya share-nya saya ubah aja ya biar gampang. Mana tadi? Share-nya saya stop dulu. Saya share your entire screen. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi perhatikan ya, perhatikan ini. Pada waktu saya nemu papernya ini, tadi yang saya udah bilang, cek dia itu berkualitas atau tidak. Papernya ini berkualitas atau tidak. Jadi similarity query support in big data management system itu dipublikasi di mana? Di Information System Journal yang terbit di Februari 2020, volume 88. Ini nama jurnalnya.
Ini nama jurnalnya. Nah, terus gimana saya ngecek lagi? Kita cek jurnalnya ini terindeks oleh tadi Scopus atau tidak. Kita cek di sini, kita cari. Ya, open new tab aja lah ya. Oke, ini ya. Oke, ini jurnalnya. Information System Journal. Kemudian saya cari tadi ya. Saya mau cek bahwa jurnal ini terindeks Scopus atau tidak. Gimana caranya? Ini kita bisa search nama jurnalnya, kita copy. Sama ini Scopus ya. Scopus. Ya. Scopus. Sorry. Ya, saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Nah, jadi ini pertama, Similarity Query Support in Big Data Management System. Pertama saya akan cari informasi bahwa ini terindeks Scopus atau tidak. Nah, di dalam Scopus ini pencariannya ada misalnya di sini autornya. Cek author, search author ya, misalnya dari search author dulu. Nah, autornya kita lihat di sini, autornya siapa? Nih, Tae-Woo Kim. Ya, saya cari Tae-Woo Kim. Saya masukkan ke Scopus. Ya. Tae-Woo Kim. Ini nama depannya siapa? Kim ya. Nama depannya ini ya. Tae-Woo Kim. Nah, seperti ini. Saya search di Scopus. Banyak ya, Tae-Woo Kim ya. Banyak sekali. Ini tampil berapa ini? Saya buat tampil 100 saja. Biar tampil semua. Ini Tae-Woo Kim semua. Tapi Tae-Woo Kim siapa? Kan kita harus tahu bahwa namanya Kim Tae-Woo itu banyak sekali. Oke ya, kita cek lagi di sini. Kim Tae-Woo, ini penulisnya, emailnya ini ada A. A itu apa maksudnya? Kita lihat ini, Seymour. A ini University of California, Irvine, California University, USA. Jadi kita cari Kim Tae-Woo ini yang berasal dari University of California di Scopus tadi. Oke, saya cari Scopus tadi di sini, Kim Tae-Woo. Saya cari yang dari ini, California University. Oh, salah. University of California. University of California, Irvine ya, kalau nggak salah gitu ya. Ini ya, University of California, Irvine. Oke. Nah, di sini ketemu ini. Nah, ini kan Kim Tae-Woo yang ini, yang dimaksud itu ini. Kita klik Kim Tae-Woo. Klik di sini. Halo, bisa ngikuti semua nggak? Bisa memperhatikan nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Saya Pak. klik ini ya. Kim Tae-Woo ini saya klik. Dan tulisannya tadi yang mana ya? Tulisannya tadi yang kita cari adalah Similarity Query Support in Big Data. Ya, saya cari Scopus. Nah, ini ya tulisannya mana? Kim Tae-Woo tadi. Pakai tulisannya yang terkait dengan Big Data. Mana ya? Mana enggak? Ini ya. Similarity Query Support in Big Data Management. Ternyata benar ya. Bahwa tulisannya ini terindeks oleh Scopus. Ya, berarti benar ya bahwa tulisan ini terindeks oleh Scopus. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, tulisan dari artikel ini terindeks Scopus. Kemudian kita bisa lihat ranking berapa dari Scopus. Kita bisa cek ya, kualitas dari publikasi ini termasuk bereputasi dengan kuartil berapa? 1, 2, 3, 4. 1 terbaik, kedua agak baik, 3 baik, terus keempat biasa-biasa aja. Paling rendah adalah G4. Cara mencari kuartil atau kualitas dari jurnal ini, kita bisa cari benar-benar Scopus, tapi Scopus yang berapa? Kita cek di ini, di pengindeks ya, Simago Journal ya. Ini untuk mengukur ya kualitasnya tadi termasuk yang keberapa. Caranya gimana ya? Jadi di sini caranya, tadi kan kita tahu nih jurnalnya adalah ini information system. Kita bisa cari ini ya, information system ini kita copy, kemudian bisa set di sini.
Nah, kita search. Ya, cuman di sini kalau kita masukkan keyword information system, kita masukkan keyword di sini, maka akan tampil sekian banyak ya, banyak sekali information system. Saya bingung nanti nyarinya. Ini masih ada next lagi. Nanti kan masih membingungkan pencariannya. Terus gimana cara mencari yang lebih tepat terkait dengan jurnal ini? Jurnal yang digunakan untuk publikasi Kim Tae-woo ini, kita cari ISSN-nya. Nah, caranya gimana? Di jurnal ini, ISSN biasanya di sini ya, di editorial board. Terus kita cari di paling bawah. Kalau editorial board kan isinya siapa yang bertanggung jawab di publikasi itu. Mulai dari editorial in chief sampai dengan editor sampai dengan bawah ya, anggota. Cuman kita cari adalah ini apa namanya, nomor registrasi publikasi itu. Namanya ISSN. Ini kita copy. Ini kita copy, kita bawa ke sini. Kita masukkan ke dalam pencarian. Atau dari halaman depan dulu ya. Dari sini ya boleh, dari situ juga bisa. Masukkan. Ini ISSN-nya. Kita search. Langsung ketemu nih ya. Information System, United Kingdom, Elsevier ya. Kita klik di sini. Langsung ketemu ini. Oke, kita bisa lihat ini H-index-nya adalah 85. Ini masih tercover ya. Jadi jurnal ini masih bereputasi sampai sekarang. Kemudian kita scope-nya ini, penjelasan scope-nya. Kemudian kita bisa lihat ini impact faktornya dengan kuartil berapa. Atau kita lihat di tahun terakhirnya adalah dia Q2, pernah Q1. Berarti yang information system ini adalah Q2 saat ini. Jadi dia terindeks Scopus dengan kuartil Q2. Berarti masih bagus ya, masih Q2 itu masih susah ya kita publis ke sana ya. Jadi itu cara kita mencari jurnal yang bereputasi tadi. Bagaimana? Jelas caranya ngecek? Ada pertanyaan? Jadi kita set di sini apa jurnal yang kita cari. Ini saya nyari biar Anda gampang aja. Sebenarnya saya nyari sembarang bisa, cuman dia saling terkait karena saya mau menunjukkan ngeceknya jurnalnya terindeks Scopus atau tidak ya. Ini misalnya ini tadi kemudian ketemu ini saya cek di Scopus benar terindeks Scopus atau tidak. Nah itu kita cek kuartilnya pakai ini pakai Simago ya, simagojr.com. Kalau terindeks Scopus tadi di Scopus tadi kita cari penulisnya dan tulisannya tadi yang kita maksud yang mana. Setelah itu baru jurnal ini bereputasi ya, dan paper ini kita bisa gunakan sebagai paper rujukan utama di dalam tulisan kita. Selanjutnya gimana kita download ini? Kita download paper ini. Jelas sampai di situ dalam mencari referensi yang bereputasi? Ada pertanyaan? Maaf, saya mau bertanya, Pak. Ya. Cara cek yang kuartil tadi gimana, Pak? Cek apa? Kuartil bisa Q2 tadi. Jadi pertama ya, kita cari di sini ya di tadi kan ini ya, ini kita klik jurnalnya ini. Kita klik jurnalnya kan keluar ini ya, Mbak ya. Langsung masuk ke website jurnal itu. Di website jurnal kita cari ISSN. Itu adalah nomor seri dari jurnal itu. Unik sifatnya. Ya. Cara nyarinya kita cari ISSN di halaman ini. Kalau bingung nggak ada umumnya. Nah, ini juga ada nih loh. Ketemu pas di sini juga ada nih di halaman depan ini ISSN. Ini tinggal di copy aja. ISSN kita copy, terus kita bawa kemana? Simago JR. Nah, ini diinget-inget portal untuk nyari kuartilnya ini. Simago scimagojr.com. ISSN-nya kita masukkan ke sini. Kita search. Nah, ini ketemu. Kita bisa lihat dia rankingnya berapa, Q1, Q2 atau Q3. Gitu, Mbak. Nah, itu yang mau saya tanyakan itu kan ada Q1, Q2 gitu gimana? Ya. Oh, berarti yang dilihat dari pojok kanan itu, Pak? Ya. Oh. Yang paling kanan di tahun terakhir 2020 ini, paling kanan ini. Oh, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi?
Oke, bisa dipahami? Jelas? Setelah jelas ini berkualitas atau tidak, baru kita download ininya, papernya. Bisa? Caranya setelah itu baru di-download ya. Kalau cara download gimana? Anda bisa registrasi, jadi anggota, atau ikut bayar member, atau beli langsung nih kan, klik. Kita tinggal bayar nih ya. 35,936 US dollar. Kira-kira berapa? 36 US dollar. Kali 15.000 ya. Berapa? 36 dikali 15.000. Oke, 540 harganya. Gimana? Itu ya. Tinggal kita bayar aja. Atau Anda bisa menghubungi perpustakaan untuk mendapatkan ini ya. Nanti perpustakaan kan punya langganan. Anda bisa minta tolong perpustakaan untuk mencarikan jurnal tersebut. Intinya Anda udah tahu jurnal yang akan dicari, nanti tinggal menghubungi perpustakaan untuk mencarikan jurnal itu, dan dari situ jurnalnya tinggal kita gunakan sebagai referensi. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Masih terkait dengan pencarian tadi. Jurnal itu berkualitas atau tidak? Gimana? Jelas? Cukup jelas atau masih kurang jelas? Insya Allah jelas, Pak. Ya. Terus di-download ya. Kalau nge-download jurnal seperti ini, caranya gimana? Nggak usah saya ajari kan, Anda pintar download semua kan? Halo? Gimana? Cara download jurnal seperti ini perlu diajarin enggak? Halo? Halo? Insya Allah aman Pak untuk masalah download. Mungkin nanti minta recordnya untuk ke proses ininya Pak. Gitu. Oh iya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau Anda sudah dapat jurnal, misalnya seperti ini, nanti Anda akan mempunyai kumpulan jurnal seperti ini ya. Jadi saya punya paper. Nah, ini paper-paper yang saya kumpulkan misalnya ya. Misalnya dari ini. Ini papernya, nanti tinggal kita gunakan untuk untuk sebagai referensi di dalam tulisan kita. Dari situ yang penting gimana cara dapatkan jurnal bereputasi, cara seperti itu, dan saya sudah dapat jurnal misalnya 4 ini. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya saya install Mendeley desktop. Ya, bukan ini. Saya install nih Mendeley desktop. Kelihatan enggak di situ? Nih. Mendeley desktop. Kelihatan? Mendeley desktop. Iya, sudah, Pak. Perhatikan caranya. Jadi ini Anda install, yang nggak perlu saya ajari cara install, Anda download Mendeley desktop, diinstal. Setelah diinstal Anda login, setelah login nanti Anda membuat directory di sini, create folder. Nah, folder-folder ini isinya adalah paper-paper yang nanti akan Anda koleksi. Paper-paper terkait dengan apapun yang pernah Anda baca, cemplungkan di sini, ya. Paper-paper yang pernah Anda baca cemplungkan di sini dengan diorganisasi dengan baik. Contohnya saya buat folder tentang human computer interaction persona misalnya. Saya buat folder sendiri. Dan dari sini deskripsinya jelas ya. Ini udah jelas ini. Deskripsinya jelas. Dan nanti akan Anda lihat nanti manfaatnya di dalam pembuatan paper. Ya, jelas ya. Nah, kalau saya buat ini ya, buat satu baru yang saya akan siapkan demo di sini, image enhancement. Di mana di sini saya punya paper nih, udah ada download 4 paper. Cara gimana memasukkan ke Mendeley ini? Ya, caranya gini. Ya, ini paper saya ini, ya, saya akan cemplungkan ke Mendeley, tinggal di-drag aja gini. Nah, udah kan? Udah masuk ini, udah masuk di sini. Yang lainnya bareng ya bisa ini, bareng kita cekurkan plung ya, udah masuk ke sini. Ada yang double ya, di merge saja. Nah, udah. Nah, ini udah masuk ke sini. Saya tunggu proses. Jadi gampang kan caranya, tinggal memasukkan ke situ ya.
otomatis ya seperti ini hasilnya paper yang sudah saya koleksi di sini. Nah, papernya sudah dimasukkan Mendeley. Nanti saya akan jelaskan bahwa dengan Mendeley ini pembuatan citasi atau daftar usaha kan lebih mudah. Jadi langkah yang kedua setelah cari paper, Anda install Mendeley desktop, memasukkan paper-paper itu hingga di drag itu aja ke Mendeley desktop. Langkah yang ketiga, Anda install plugin Mendeley ini ke dalam Microsoft Word. Cara di mana? Pilih tool. Di sini yang kedua, ini saya udah nginstal, keluarnya uninstall MS Word plugin. Tapi kalau Anda belum install, nanti tulisnya install MS Word plugin. Jelas di situ? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, tool install MS Word plugin. Kalau saya udah install, nanti keluarnya uninstall seperti ini. Jadi langkah kedua setelah install Mendeley desktop, Anda install di sini. Di Mendeley-nya ada tool install MS Word plugin. Nah, setelah install MS Word plugin, nanti di Microsoft Word-nya ini akan ada ini ya. Jadi home, ada reference. Ini Mendeley-nya akan ada di sini. Setelah install Mendeley desktop. Oke, sampai di situ jelas? Oke, kemudian bagaimana mengelola Microsoft Word-nya ini? Umumnya kita tulis judul laporan ilmiah kita ya. Misalnya penerapan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan daya beli konsumen. Nih ya, ini judulnya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita buat judul, biasanya apa? Laporan itu setelah judul apa? Ada daftar isi, lembar pengesahan, dan banyak sekali ya. Yang paling umum itu ada daftar isi ya, daftar isi dan lain-lain bisa kita tambahkan. Misalnya contoh-contohnya aja ya. Nah, langkah kedua berikutnya kita lakukan adalah kita membuat halaman baru. Ini halaman judul. Kita halaman baru. Jadi sudah saya enter 2 kali gitu ya. Terus di sini ya ada page layout. Halaman judul dengan halaman daftar isi tentunya nanti kan berbeda, di mana halaman judul tidak perlu ada halamannya, kemudian daftar isi ada halamannya I, kemudian nanti ada bab 1, halamannya 1, 2, 3. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Kelihatan ini Word-nya semua tool-tool yang di atas ini? Kelihatan, Pak. Oke. Di atas Anda pilih ini, brick. Ya, pilih page layout, pilih brick, ya, brick ya. Pilih yang section brick next page ya. Pilih yang kedua nih ya. Section brick next page. Saya pilih ini. Kenapa saya pilih ini? Agar format dari halaman judul dengan halaman daftar isi dan lain-lain berbeda. Saya pilih next page. Section brick next page ya. Saya pilih ini. Oke. Saya tulis di sini daftar isi. Ini. Oke. Setelah daftar isi, saya pilih apa lagi? Saya buat lagi daftar gambar. Ini bukan kita pilih section brick, tapi karena sama formatnya kita pilih page gitu ya, page baru. Nah, di sini kita tulis daftar tabel. Terus setelah daftar tabel kita buat daftar gambar misalnya. Ini sama, text brick biasa. Oke, setelah ini daftar tabel, daftar isi, ya. Yang terakhir adalah daftar gambar. Daftar gambar. Daftar gambar misalnya adalah halaman bab 1. Nah, di bab 1 kita pilih ini beda. Ya, kita buat bukan page tapi section brick lagi ya. Kita pilih next page gitu ya, kita pilih ini. Nah, di sini bab 1 ini kita tulis pendahuluan. Pendahuluan. Oke, terus nah itu sama ini
fix ya, karena sama pendahuluan bab 2 adalah landasan teori. Landasan teori sama background juga, metodologi penelitian. Kemudian setelah metodologi penelitian, hasil dan pembahasan. Terus sama nih kesimpulan dan saran misalnya. Bagi di sini adalah daftar. Oke, mudah kan? Jadi ini kita bagi ini dari paling atas ya, dari paling atas. Ini adalah halaman judul. Kemudian ini daftar isi, ini beda ya. Beda formattingnya nanti. Kemudian daftar isi, daftar tabel, ya daftar isi, daftar tabel, terus daftar gambar, terus ini pendahuluan. Beda ya, beda formattingnya. Nah sekarang ya setelah ini, ya, setelah kita tentukan seperti ini ya, template-nya secara umum, kita akan format ya, kan format misalnya dari pendahuluan ya. Kita format. Cara formattingnya adalah dengan menggunakan heading. Ya misalnya ini kita pilih heading 1. Ya, kita pilih heading 1. Dan saya nggak suka ini warna biru karena apa formatnya adalah fontnya warna hitam. Jangan diedit di sini terus dicari ini apa namanya colornya diganti hitam, bukan. Kita rubah di headingnya, modify. Ini warnanya kita buat otomatis hitam. Terus ini fontnya New Time Roman. Terus ini misalnya fontnya untuk heading 1 ada 26 misalnya. Oke. Kemudian paragraf spasinya 1,5 rata kiri misalnya atau rata tengah. Ya, nanti bisa diatur di sini. Oke. Setelah itu kita oke. Ini heading 1 ya. Jadi untuk pendahuluan adalah di sini kita buat adalah heading 1. Kemudian di sini mestinya kan ada tulisan ya, bab 1 pendahuluan gitu ya. Caranya gimana nulis bab 1 pendahuluan ini di sini, bukan di sini tapi di sini. Nah, ini kita pilih formatting heading 1 ini ya. Kita pilih ini ya, kita pilih ini heading 1 seperti ini, kita pilih aja. Cuman kan enggak satu aja gini kan. Ini ada formattingnya. Nah, formattingnya kan ada bab 1 di depannya. Maka di sini ada define multiple level list. Terus di sini dikasih tambahan bab. Oke. Bab 1. Nah, udah ini bab 1 pendahuluan. Terus ini juga ya, ini landasan teori. Heading 1 juga, bab 2. Metodologi penelitian ini heading 1. Kemudian ya. Pak, jangan cepat-cepat, Pak. Tadi yang bab itu gimana, Pak, cara ngeluarinnya? Sampai mana? Sampai yang find multiple apa gitu tadi. Oke. Yang di pendahuluan itu, Pak. Oke, saya tak back ya. Ctrl Z. Ctrl Z. Oke, sampai sini ya? Atau sebelum ini? Iya, sampai situ, Pak. Sampai sini. Mau nambahin tulisan bab itu tadi ya? Iya, betul, Pak. Oke ya, dari sini ya, di sini saya mau tambahin bab. Kan di sini ya. Jadi ini kan formattingnya kan belum ada tulisan bab, enggak boleh diganti di sini tapi di sini ada define multi-level list. Jadi awalnya ini kan seperti ini tadi ya, pendahuluan aja ya. Terus dipilih di atas ini ya, multi level listnya kita pilih yang heading, yang rata kiri aja, yang rata kiri. Kita pilih gini. Kan keluar angka 1. Nah, kalau mau ditulis bab 1, caranya gimana? Nulis babnya apa, modify-nya di sini.
Nah, define new multiple list. Terus di sini ada enter formatting for number. Kita masukkan tulisan bab. Ini. Oke, bab dimasukkan. Kita klik OK. Maka udah berubah ini. Bab 1 seperti ini. Paham? Oke, paham? Paham Pak, terima kasih. Nah, terus ini kalau misalnya maunya nih center, ya jangan diklik center di sini, tapi di sini di heading-nya. Nah, modify, ya toh. Ini center. Oke. Ngerti ya? Bisa ya? Jadi formattingnya di heading-nya. Terus biasanya bab itu di atas. Nah, seperti ini. Shift enter ya, shift enter. Jadi shift enter. Jadi saya ulangi, kalau maunya harusnya kan gini aja, bab 1 pendahuluan ya. Terus kebanyakan di Indonesia itu babnya di atas, kemudian pendahuluan di bawah ya, tinggal shift enter. Tekan shift, tekan enter di sebelahnya angka 1. Oke. Terus landasan teori tinggal ikut aja nih. Nah, ini shift enter gitu ya. Teori, metode penelitian sama. Oke. Terus hasil pembahasan sama. Nah, kita shift enter di sini. Kesimpulan saran, heading 1 juga. Shift enter di sini. Terus daftar pustaka. Heading 1 juga. Cuman oke, daftar pustaka enggak pakai bab. Tekan backspace 2 kali. 1, 2. Ya gitu ya. Terus ini senternya jangan ikut sini, nanti berubah semua, tapi ikut sini aja, daftar pustaka. Oke. Ini sudah tertata seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian ini juga ya, daftar gambar ini juga sebenarnya kan ikut heading 1 juga. Mana enggak ada tulisannya. Nah, 2 kali backspace. Nah, ini heading 1 juga. Seperti ini. Ini juga heading 1. Oke, udah ya. Di sini. Ini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan seterusnya. Oke, dari sini kita juga sudah bisa buat ya. Tidak di sini daftar isinya kita bisa buat dengan reference ya. Tabel of content kita bisa masukkan di sini. Tunggu sebentar. Insert tabel of content yang di sini. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa modify juga ya. Ini bisa modify. Kita lihat dulu. Ini kita lihat. Ini yang paling atas. Ini nanti bisa heading 1, heading 2, heading 3. Misalnya heading 1 ini formatnya ini, heading 2 ini dan seterusnya. Ini fontnya kita bisa ganti. Ini body plus body 11 ya. Kita mau ganti di modify di sini. Ini fontnya bisa ganti Times New Roman berapa ini untuk apa? Untuk formatting yang ini kita ganti bisa di sini. Misalnya ini 12 ya. Misalnya bisa, ini di daftar isi loh ya. Ini daftar isi bukan di formatting tadi. Ini daftar isinya. Nah, oke, ini warnanya misalnya udah hitam, udah betul. 12 fontnya ya. Kita ganti, kita oke. Ya, 12 ini Times New Roman 12 PT. Terus ini apa di daftar isi juga. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini nanti di daftar isi yang yang kedua, yang level kedua ya, di heading kedua, ini nanti tampilnya di daftar isi adalah body. Coba kalau nggak percaya nanti kita lihat aja di sini. Ya, ini ya, Anda perhatikan di sini. Ini masih Times New Roman kalau kita lihat ya, karena ini masih satu. Nanti kalau udah menjorok ke dalam kita lihat, nanti kita bisa perbaiki. Oke. Jadi dengan membuat daftar isinya gampang kan seperti ini. Kita mau ditengahin pakai ini ya, jangan pakai itu nanti semuanya, ikut semuanya. Oke, ini sudah jelas sekali. Daftar isinya buatnya seperti ini. Jadi dengan mengubah heading otomatis daftar isinya akan bisa terbuat dengan cara seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian
Gimana dengan misalnya di dalam di pendahuluan, ya ini biasanya pendahuluan isinya apa ya? Oke, saya buat pendahuluan itu ada latar belakang, terus apa biasanya? Latar belakang, identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah, terus rumusan masalah. Ini isinya kan ngikut aja yang petunjuk seperti yang tadi saya infokan. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian batasan masalah. Oke. Kita mau buat ini heading-nya berapa ini? Tentunya kan beda, ini mestinya heading 2. Nah, kita bikin heading 2 ya, kita klik heading 2 seperti ini. Dan mau modify ya di sini, di heading 2, modify, warnanya kita ganti, automatic. Terus ini misalnya time New Roman. Yang tadi yang di heading 1 saya buat 26, ini saya buat 16 misalnya. Nah, ikuti format yang ditentukan di aturan ya, nanti ikut aja di sana. Terus oke ya. Oke, ini untuk latar belakang. Oke, identifikasi masalah. Saya kasih jarak biar nanti nggak ganggu ya pada waktu kita isi di dalamnya. Identifikasi masalah tinggal heading 2 ya, sama heading 2. Ini heading 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Dan otomatis di dalam daftar pustaka kalau ada perubahan tinggal di sini klik update aja ya. Ini update field. Entire tabel. Nah, ini sudah. Cuman tadi kan bilang ini kan time New Roman 12. Ini masih kolibri ya, masih kolibri 11. Cara ngubahnya di mana nih di heading 2 ini ya. Nah, ini ya. Ini kan masih loh. Ini kolibri. Sementara ini udah time New Roman. Tadi kan saya udah cari contoh ya. Ngubahnya di mana? Nah, di sini kan. Jadi pada waktu kita buat tadi ya, pada waktu formatting ya kan saya kasih contoh tadi. Nah, di sini tadi ya. Nah, ini formattingnya di situ. Oh sorry. Oh ini ya Pak. Untuk headingnya tadi ya, saya udah kasih contoh di sini. Oh, lupa di mana tadi ya? Saya kok jadi lupa gini ya. Jadi di mana tadi ya? Oke, heading. Nanti aja, ini kita ingat-ingat. Saya agak lupa tadi di mana saya ngerubah ini. Oke, ini sudah ya. Jadi terkait dengan penambahan ini ikut ya 1.1 latar belakang dan sebagainya. Kemudian ya saya lanjut lagi sampai saya ingat tadi lupa saya ngubahnya di mana terkait dengan formatting yang ada di dalam apa tadi di dalam daftar isi ya, mungkin di sini ya, table of content, oh iya di sini ya. Oke, saya udah ingat saudara-saudara, ini modify. Ini ya, yang kedua nih, yang pertama kan sudah time New Roman. Ini yang kedua yang modify sama ini time New Roman udah buat 12. Ini otomatis oke. Sekarang yang ketiga bisa modify juga, ini time New Roman, ini 12. Oke. Nah, ini sudah. Ya, replace. Nah, ini udah time New Roman semua ya. Kalau kita lihat di sini ini sudah time New Roman. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sama yang lain juga ya, mungkin nanti di bab 2, bab 3 ya, misalnya di bab 2 ini isinya kita isi ya di bab 2. Jadi di bab 1 adalah latar belakang dan masalah dan sebagainya.
Bab 2 isinya misalnya kajian pustaka, kemudian penelitian terkait, misalnya penelitian terkait, kemudian apa lagi, rangka pemikiran misalnya, pemikiran. Nah, kita buat ini heading 2 ya. Aduh, sorry. Ini heading 2. Oke. Kemudian bab 3 di metodologi penelitian kita kasih misalnya analisa dan pengumpulan data misalnya. Step pengumpulan data, terus misalnya ini hipotesis, misal aja ya. Nanti mengikuti aturan yang ada di masing-masing format yang digunakan. Misalnya laporan TA ya, ikut format laporan TA. Ya, kemudian hipotesis dan evaluasi. Oke, ini kita buat ini juga nih. Satu aja ya, biar nggak katut semua. Heading 2. Ini heading 2. Ini heading 2 gitu ya. Kemudian ini hasil pembahasan. Ini juga heading 2. Ini heading 2. Bab 5. Kesimpulan. Saran. Oke ya, ini kesimpulan, ini juga heading 2. Ini juga heading 2. Nah, maka perubahan itu apabila kita cek di daftar pustaka, ya otomatis ini tinggal update aja di sini. Update fields. Nah, ini sudah masuk semua daftar pustakanya. Demikian pula kalau mau heading 3 ya sama, ya caranya sama, tinggal nanti subbab. Nah, subbabnya tinggal dimasukkan. Kalau mau kasih contoh ya misalnya di sini ya. Di mana ya enaknya ya kasih contoh untuk misalnya di sini aja ya. Oh, ini aja yang saya bagi. Misalnya ini adalah analisa pengumpulan data. Ini juga ada kemudian hipotesis, evaluasi. Nah, ini misalnya bisa buat heading 3 ya, sama caranya sama dengan tadi ya. Heading 3 kita modify automatic New Roman tadi berapa tadi itu 24, 16, ini 14 misalnya ya. Oke. Ini juga ini heading 3. Ini juga kita buat misalnya heading 3. Penomorannya sudah ngikut ya, 33.1, 33.2 dan seterusnya. Sama kalau mau update ya di daftar pustaka tinggal di update. Oh, sorry. Tinggal update field. Ya, sudah seperti ini. Rapi ya, dan rapi. Oke, berikutnya apa? Berikutnya misalnya terkait dengan gambar atau terkait dengan tabel. Misalnya di sini ini adalah daftar penelitian terkait dengan penelitian. Misalnya
Kita buat tabel, insert tabel. Halo, ini masih connect dengan Anda semua enggak ini saya? Masih Pak. Masih aman Pak. Aman ya, oke. Kemudian ini daftar penelitian saya buat yang format ya. Ya, formatnya ya ini reference. Ini namanya adalah caption. Ya, ini saya insert caption. Nah, ini kan tabel ya. Ini buat new label. Ya. Saya buat tabel seperti ini. Ada nggak saya pernah buat enggak ini ya? Oh, ini saya pernah buat nih tabel. Ya, ini tabel. Oke, ya. Kalau belum cara membuatnya ini tabel, kita tulis saja tabel, nanti akan ngikut sendiri. Jadi ini misalnya, ini saya hapus dulu ya. Ini gambar, saya hapus. Delete label, gambar ini saya hapus lagi. Biasa dari awal ya. Delete lagi. Tabel, delete lagi. Ya, ini tinggal bahasa Inggris, equation, figure, sama tabel. Table ya. Saya buat new label tabel. Oke ya. Kemudian ya numberingnya ya kita punya format di sini, numberingnya 123, tabel 123, include chapter number, jadi biar ngikuti ini apa subbabnya ya, subbabnya berapa ya, ikut subbab heading 1 aja ya. Heading 1 kan, heading 1 dari kan bab 1, bab 2, bab 3, terus separatornya pakai apa, misalnya pakai titik. Oke. Jadi ini kalau sudah ini kita oke, nanti keluar nih tabel 2.1. Nah, terus nanti belum saya atur di formatnya ya. Ini saya ubah di sini, cari caption, formatnya modify. Ini warnanya adalah automatic. Time New Roman berapa ini? Biasanya 10 ya. Ini 10. Oke. Nah, ini. Ini tabel ya. Kemudian di sini saya buat tabel lagi misalnya. Saya buat tabel lagi di mana ya? Contoh di sini aja ya. Tabel di sini. Misalnya ini daftar data terkait. Misalnya insert tabel. Terus ini saya buat sama di sini ya, reference, insert caption, oke, sama ya tabel sama sudah, tabel juga sama sudah terformat seperti tadi. Jadi sudah ada 2 tabel. Terus kalian ya, saya buat apa lagi ya? Di sini misalnya ada gambar ya. Saya insert gambar aja dari sini ya. Gambar yang ada aja. Contohnya gambar apa ya? Gambar ini aja. Oke. Kecil dulu. Kalau gambar keterangannya di bawah. Masa tulis keterangannya di bawah sini. Misalnya ini adalah apa? Hasil ini. Kita perkecil aja biar enggak. Hasil pertama tentang ya. Nah, sama ini di reference, kemudian insert caption. Ini gambar kan enggak ada, kita buat new label, kita tulis gambar. Oke ya. Gambar. Oke, kita oke. Kemudian numberingnya sama ya, kita buat sama, modify gambar 123, include chapter number, heading, terus separatornya period. Oke, sama ya. Di gambar, terus ini boleh rata kiri rata kanan ya, kita ubah di sini ya, di captionnya. Oke, ngikuti aja, ngikuti dari aturan yang dipakai. Misalnya ini kita modify, ratanya mana? Ini rata tengah ya, ini ikut rata tengah. Kalau gambarnya kan ratakannya di sini. Oh nih, ini gambarnya ya. Kemudian kalau misalnya di sini ada gambar lagi,
Misalnya saya buat gambar yang lain, misalnya ya, gambar apa ya? Oke, gambar apa ini? Yang saya bingung nih, gambar apa yang saya masukkan? Misalnya ini aja. Oke, kebesaran, kecil dulu. Mana tadi? Mana tadi? Oh ini. Oke. Ini saya sama. Oh sorry, preference, caption, gambar ya. Oke. Oh, saya kasih keterangan dulu. Nah, biar gampang. Misalnya ini adalah contoh, pemikiran berdasarkan urutan ya, seperti ini. Terus kasih captionnya baru di sini ya, insert caption gambar 21. Oke ya, ini kita tengahkan sama. Dah. Jadi ini ada gambar, ada tabel, sudah. Kemudian tinggal diupdate di sini. Di daftar tabel ya, tinggal di insert ini ya. Insert ya, di preference. Nah, ini insert tabel figure ya. Oke. Terus ini keterangannya ya, kita kalau modify ya di sini, kalau diganti ya di sini modify Time New Roman misalnya 10 automatic. Oke. Nah ini daftar gambar. Oh sorry. Ini tabel ya. Sorry, saya tabel ini ya. Saya pilih ya. Ini bukan gambar, ini pilih tabel. Nah ini tabel. Ini sudah Time New Roman 10. Oke ya, sudah. Kita oke. Ini tabel. Kemudian gambar di mana? Di sini. Oke, gambar di bawah. Tinggal insert tabel, pilih gambar. Ya, oke, gambar. Nah, ini gambar. Jadi daftar tabel, daftar gambar bisa buat secara otomatis juga ya, nomor halamannya mengikuti. Oke. Kemudian setelah itu terkait dengan mendelay tadi ya. Terkait dengan mendelay tadi misalnya di sini ya saya buat tulisan ya, misalnya tulisan ini penggunaan personas dalam melakukan desain antarmuka pengguna dengan memperhatikan profil pengguna. Nah, ini misalnya ya. Ini sang referensinya dari mana? Ya tinggal di ini ya. Tinggal pilih ya. Dari sini insert citation. Saya cari misalnya user persona yang dari tadi tabel yang saya buat. Saya pilih yang mana? Berdasarkan yang tulisannya ini misalnya dari Sun Goyung ini ya. Saya pilih ini. Yang referensinya saya baca dulu ya, nggak langsung gini, saya udah tahu bahwa ini yang saya pakai. Kemudian berkaitan dengan banyaknya user persona, pemilihan user persona berdasarkan metode profile selection. Yang bilang ini siapa? Ya sama, insert citation. Ini misalnya berdasarkan applying-nya misalnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau formattingnya untuk yang normal ini, kita ikuti normal ini ya, kita modify. Ini paragrafnya line spacing-nya seperti itu. Kemudian ini 12 ya misalnya, otomatis ini akan ngikut peningkatan desain berdasarkan persona harus memperhatikan faktor
aktor yang terlibat dalam sebenarnya pendekatan UCD pengguna. Nah, di referensinya siapa? Ya, cari aja yang lain, misalnya terkait dengan user persona, misalnya dari bacaan yang ini mesti harus dibaca dulu ya, misalnya ini ya. Harus dibaca dulu, nggak ngawur-ngawur gitu. Ini kan hanya ngasih contoh. Ya. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi tinggal memasukkan aja insert citation, tinggal dicari tadi Mendeley tadi yang mana yang pernah kita sesuai dengan apa referensi itu, udah jadi. Terus kita bikin daftar pustaka. Daftar pustaka tinggal insert aja di sini reference ini terkait citation, insert bibliografi ya, udah jadi daftar pustakanya. Ini formatnya APA ini formatnya APA. Kalau format APA di sini yang banyak digunakan ya di dalam laporan yang ada di Indonesia ya, seperti ini APA. Kalau diubah menjadi yang lain misalnya apa IEEE ya, nanti akan berubah nomor-nomor gini aja. IEEE. Jadi kalau ini diubah jadi IEEE stylenya yang tadi saya sampaikan ya, ini akan berubah semua. Demikian pula di daftar pustaka. Di daftar pustaka juga akan berubah 1 2 ya. Nah, ini kalau kita rubah ke APA ya, kita tinggal pilih ini APA. Ini akan seperti ini. Oke. Jelas kira-kira? Mudah kan ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Putus atau masih terhubung? Masih. Ya, bisa ya kira-kira? Insya Allah bisa, Pak. Nah, satu lagi yang belum adalah terkait penomoran halaman. Ya, terkait penomoran halaman. Ini kan masih daftar isi 245, ya harusnya daftar isi I ya, benar nggak? Daftar tabel I. Baru nanti pendahuluan halaman 1. Gimana caranya berubah ya di sini ya, di daftar isi ini kita kita masuk sini. Kita masuk ke tempat penomoran halaman. Ya. Pertama, apa yang kita harus perhatikan di sini, yaitu link previousnya ini kita stop aja, biar enggak ngikut yang atas. Kemudian kita pilih page number yang kita akan pakai nanti mana ya. Misalnya yang kita pakai adalah yang mana ya, kita pilih di bottom yang tengah ini ya. Seperti ini. Kemudian kita buat formatnya ya. Jadi kita terset dulu ya. Jadi cara membuat penomoran halaman ya agar berbeda nanti ya dengan yang halaman daftar isi dan yang lain biar berbeda ya. Caranya ya dengan kita membuat ini ya. Membuat penomoran halaman ya di sini ya, bisa kita mulai dari sini. For footernya ya kita tentukan dengan memilih format penomoran yang mana ya, stylenya kita tentukan ya, stylenya kita tentukan baru nanti kita edit ya. Jadi misalnya kita kasih penomoran yang bentuknya page number yang ya, yang mana ya, kita pilih adalah ini. Oke. Dan startnya adalah I. Terus kita pilih yang modelnya mana ya. Yang ini aja ya, bottom. Nah, ini sudah I. Oke. Kemudian yang di sini ya, di bab 1 ya. Ini kita modify nih di bab 1-nya. Kita modify ya, penomoran halamannya di 5 ini kita modify lagi. Mana tadi? Saya keliru nekan. Edit page number di mana ya? Desain ini. Oke, ini ya. Oke, di sini kita modify ya.
penomoran numberingnya, define new, startnya ya. Tadi sorry, startnya di mana ya? Page number, format. Oh ya, ini startnya dimulai dari 1 di sini. Udah. Ya, kita close. Jadi ini di sini I untuk daftar isi, daftar pustaka dan sebagainya, daftar gambar, daftar tabel. Selain itu berarti nanti di halaman bab 1 adalah nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini apabila kita update di daftar isi, tinggal klik kanan, update field. Nah, udah berubah ini. Jadi daftar isinya sudah bagus seperti ini. Tinggal diatur nanti untuk halaman judul ya, nggak tahu ini formatnya, aturannya bagaimana, ada logo dan sebagainya, tidak ikuti aja. Sehingga yang pasti di sini semua sudah sudah otomatis ya, kita bisa gunakan secara otomatis daftar isinya. Demikian pula untuk referensi ya, nggak bakalan salah, nggak ada disalahkan. Oh ini ada daftar isi, daftar pustakanya yang di sini yang kita citasi, kok di sana di daftar pustaka nggak akan terjadi. Ya, sehingga ini oke ya, daftar pustaka udah jadi, daftar isinya udah jadi, semua tinggal digunakan. Oke, begitu kira-kira bisa dipahami, jelas? Ternyata gampang ya. Dengan begitu nanti laporannya kan pasti bagus. Nggak ada niti satu-satu. Apa memang Anda mahasiswa kok buat daftar isi niti satu-satu ya? Nggak zamannya lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, terkait dengan bagaimana mensitasi dan bagaimana memformatting ya, melayout laporan skripsi atau berbagai laporan karya tulis lain di dalam menggunakan Microsoft Word dan Mendeley desktop. Gimana? Cukup? Halo? Cukup? Sementara ini cukup Pak kalau dari saya. Ya. Kalau cukup habis ini saya minta untuk membuat yang sama. Ya, memang ini cuman saya berikan tutorialnya, Anda bisa membuat sendiri dokumen Microsoft Word-nya yang Anda buat, nanti Anda silakan upload di aktivitas setelah ini. Kalau sudah cukup, sudah selesai, apa yang bisa saya jelaskan terkait dengan citasi dan pemformatan di dalam Microsoft Word, di dalam laporan membuat makalah. Oke, gitu aja. Saya kira sekian pertemuan hari ini.